Lumbu. Ya, dipimpin dulu ibadahnya si Pael sama si Devi ke depan. Sini. Nyanyi sama doa. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. 1, 2, 3 ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Di tempat tinggi ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membacakan sedikit firman-Mu. Tuhan, Tuhan berikan firman-Mu menjadi pelita bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, untuk kami dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan berikan kesadaran untuk Kristus. Ya aku diserahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Amin. Silahkan duduk. Ya, dirapikan dulu mejanya, dirapikan. Enggak, kurang rapi. Dirapikan dulu ya. Tidak. Udah rapi? Udah mandi tadi? Siapa yang nggak mandi? Cuci tangan dulu. Ada yang nggak mandi? Ya, semua mandi. Anak-anak ibu tuh pasti rajin-rajin mandi, gosok gigi. Ibu mau tanya, siapa tadi bangun tidur berdoa? Ih, kenapa nggak berdoa? Ada yang bilang lupa. Apa lagi? Karena materi kita ini adalah tentang berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Apa itu pengertian berkomunikasi dengan Tuhan? Ya, tunjuk tangan, dibilang. Ya, ada yang tahu berkomunikasi dengan Tuhan? Berkomunikasi dengan Tuhan itu seperti apa? Berdoa. Ya, ada yang bilang berdoa. Apa lagi? Ya, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Ya, anak-anak ibu, kalau bangun tidur harus berdoa, mau makan berdoa. Ibu mau tanya, kalau mau makan siapa yang nggak berdoa? Tunjuk tangan. Siapa yang tidak berdoa kalau mau makan? Nggak ada yang berdoa. Jadi diambil nasinya langsung dimakan, langsung kayak gitu. Ya, anak-anak ibu, kalau kita mau makan kita harus berdoa. Kurang semangat. Anak-anak ibu, ketika kita mau makan kita harus berdoa. Iya, ada tadi berdoa ya. Nah, ibu mau tanya, apa itu pengertian dari berdoa? Berbicara dengan Tuhan. Ya, ada yang bilang berbicara dengan Tuhan. Apa lagi? Cuma satunya siswa di kelas ini. Kali ini sudah kelas 6, anak-anak ibu harus semangat belajar. Apa itu berdoa? Iya, berdoa itu ada tadi yang bilang berbicara dengan Tuhan ya. Berdoa itu bersekutu dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jangan bilang hantu ya, Tuhan. Jangan nanti dibalik-balikan. Banyak anak-anak di sekolah kita ini, tapi sekolah lain ya, di sekolah kita ini enggak. Di sekolah kita ini baik semua orangnya ya kan. Ada yang bilang berkomunikasi dengan Tuhan, hantu katanya kan, dibalikan pula enggak ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ibu mau tanya, kenapa kita harus berdoa? Ada yang tahu kenapa kita harus berdoa? Ya, yang minggu lalu ibu sudah mengatakan di kelas ini harus membawa Alkitab. Siapa yang tidak membawa Alkitab? Cuci tangan dulu.
Ya kenapa nggak dibawa Alkitabnya anakku? Lupa. Iya, kau kenapa, Iton? Lupa, Bu. Iya, lupa ya, aduh. Inilah penyakit manusia, terus lupa. Jadi dirapatkan dulu, agak dirapatkan sedikit ya, baca kita dulu kita, agak sedikit aja. Ya, tapi diluruskan ya. Ya, dibuka dulu Matius. Ada yang tahu? Dua bapak kami itu tertulis di mana? Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ya, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Coba dulu dibuka. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Siapa yang belum dapat? Tunjuk tangan. Yang belum dapat katakan tolong. Udah dapat? Udah, Bu. Ya dibacakan dulu. Ririn. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Ini dua bapak kami ya. Dua bapak kami ini diajarkan kepada siapa? Murid-muridnya. Iya, kepada murid-muridnya. Yang berapa orang? 9 orang ya? 12. Iya, 12 murid-murid Tuhan Yesus ya. Nah, tadi kawan kita ini sudah membacakan untuk kita dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 tentang hal berdoa. Nah, kenapa kita harus berdoa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan dulu, kenapa kita harus berdoa? Supaya kita dilindungi Tuhan. Iya, ada yang bilang supaya kita dilindungi Tuhan, apa lagi? Nggak ada yang tahu? Iya ya. Mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, Tuhan menghendaki agar kita berdoa. Kenapa Tuhan itu menghendaki kita harus berdoa? Supaya kita itu dijaga, diberikan kesehatan, diberikan rezeki kepada orang tua kita, diberikan kepandaian kepada kita. Iya, kepada kita ya. Poin yang kedua itu agar kita semakin mengenal Tuhan. Nah, dengan berdoa kita itu mengenal Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan terhadap kita? Bagaimana kasih karunia Tuhan kepada kita? Ya, kepada kita. Nah, poin yang ketiga itu karena iblis sedang berusaha menghancurkan orang percaya. Ketika kita tidak berdoa seperti yang anak-anakku lakukan, ketika bangun tidur tidak berdoa, maka iblis itu berusaha, akan kubuat kau Ririn, akan kubuat kau Devi, siapa namanya? Ya, Fire sama Hector, buat kau nanti jauh-jauh. Tengoklah pada iblisnya kan. Nah, ketika kita berdoa, iblis tidak akan mencelakai kita. Nah, poin yang keempat, karena adanya kebutuhan. Ya, apa tadi? Karena adanya kebutuhan. Ya, karena adanya kebutuhan. Ketika kita butuh, kita meminta kepada Tuhan. Kita meminta kebutuhan kita kepada Tuhan, kepandaian, kesehatan, dan juga murah rezeki terhadap orang tua kita. Ya, terhadap orang tua kita. Nah, poin yang kelima itu berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dari kebergantungan kita pada kuasa Tuhan. Oke, berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dan kebergantungan kita pada kuasa Tuhan. Nah, anak-anak ibu, mulai besok, mulai nanti, ketika mau makan harus berdoa, ketika mau tidur juga harus berdoa. Ya, kenapa kita harus berdoa? Tadi sudah ibu menjelaskan, kenapa kita harus berdoa? Ya, ada yang bilang supaya kita dilindungi Tuhan. Apa lagi? Ya, dilindungi kita. Apa lagi? Banyak sekali ketika kita berdoa. Nah, itu akan menjadi PR kita nanti. Kenapa kita harus berdoa ya? Ada yang tahu? Tadi sudah ada tadi kawan kita ini sudah menjelaskan kepada kita. Nah, kepada kita. Ibu mau tanya, doa siapa yang didengar Tuhan? Dua orang yang mendengarkan firman Tuhan. Iya, doa orang yang mendengarkan firman Tuhan.
Apa lagi? Doa orang yang percaya kepada Iya, doa orang yang percaya kepada Tuhan. Apa lagi? Banyak sekali. Tuhan mendengar doa orang yang benar. Ketika orang itu benar, Tuhan itu mendengarkan. Memang doa itu ada 3 jawaban. Ada yang tahu doa itu ada 3 jawaban? Ya. Apa lagi? Ya, tidak, dan tunggu. Oke? Pasti kalian anak ibu sudah kelas 6 harus bijak, harus pandai dengan 3 pelajaran yang sebelumnya di kelas-kelas kelas 3, kelas 4, kelas 5 ya. Nah, ibu akan menunjukkan video akan kita lihat ya. Nampaknya dari belakang. Nah, iya. Tadi videonya udah ibu putar. Apa yang dapat? Anak-anakku cerna dari video yang ibu tayangkan tadi. kita harus memuji Tuhan. Ada yang bilang kita harus memuji Tuhan. Apa lagi? Dalam video. Apa? Kita harus memuliakan namanya. Iya, ada yang bilang kita harus memuliakan namanya. Apa lagi? Apa itu? Kita harus berdoa kepada Tuhan supaya setan menjauh dari kita. Iya, supaya setan menjauh dari kita. Apa itu? Supaya kita diberkati. Nah, dalam video tadi ada seorang anak gadis yang berdoa. Ketika dia berdoa, iblis sudah datang mencobai dari belakang, membawa alat yang besar seperti golok. Kenal golok kan? Ya. Dia mencobai manusia yang sedang berdoa. Dia ingin memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Dia ingin menggoda manusia supaya tidak berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika manusia tadi yang berdoa, dia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan itu menjaga dia, menjauhkan iblis dari dia, seperti itu ya. Nah, kenapa ibu menayangkan video yang tadi? Supaya umat manusia berdoa kepada Tuhan agar dilindungi. Orang yang berdoa saja masih dirasuki setan, masih setan selalu menggoda dia, selalu ingin mencelakai dia. Bagaimana yang tidak berdoa? Seperti anak-anakku yang lakukan, ketika tidak berdoa, maka iblis selalu menggoda kita, bandel kepada kawan, mencuri, apa lagi? Yang selalu digoda-goda iblis. Apa lagi? Berkelahi. Ya, berkelahi. Apa lagi? Melawan orang tua, ya kan? Melawan orang tua. Nah, mulai hari ini tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Nah, ibu akan mengajak kita bernyanyi. Semangat dulu. Ada yang tahu lagu Saat Mata Dipejamkan? Tidak? Wow, kenapa tidak tahu? Lagu ini mencondongkan kepada hal berdoa. Nah, kita akan menyanyikannya. Ibu akan memutar apanya. Nah, bisa terbaca? Misalnya, ya. Saat mata dipejamkan. Ya, kita nyanyikan ya. 1, 2, 3 ya. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita
dan mengadu kepadanya tentang hidup, tentang segalanya. Yakinkan dirimu kepadanya, janganlah kau bimbang dan ragu. Apapun yang kau minta pasti diberi olehnya, sebab Tuhan Maha segalanya. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa, serahkanlah segalanya. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Nah, ibu tadi sudah mengajari anak-anak ibu untuk mendengar lagu tadi. Ada kenapa anak-anak ibu tidak ngerti lagunya? Dalam nyanyian tadi itu memberitakan bagaimana kita itu memberikan beban kita, memberitahukan beban kita kepada Tuhan dengan hal berdoa. Ketika beban kita ada, ketika masalah kita itu ada, maka jalan satu-satunya untuk mengatasi masalah kita itu adalah berdoa. Nah, minggu depan lagunya dihafal-hafal kembali ya, dihafal-hafal kembali, dan ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, dibuat dulu kelompoknya, yang di belakang dan yang di depan ya. Agak dibuat dulu batasnya, nanti mencantik kalian grupnya ya. Nah, yang ini kelompok nomor 1, yang di belakang kelompok nomor 2. Ditulis kelompok nomor 1. Ya, kenapa? Apa masalahnya anakku? Nah, dilengkapi dulu semua. Ingat dulu materinya tadi. Ingat dulu materinya tadi, karena ibu harus ibu nanti membuat kuis. Membuat kuis ya. Nah, yang pertama, tuliskan doa menghadapi ujian, makan, tidur, dan bangun tidur. Udah? Kelompok nomor 2, tuliskan kenapa kita harus berdoa. Kelompok nomor 2, kenapa kita harus berdoa? Oke? Kelompok 1, nomor 2-nya, apa keuntungan kita ketika berdoa? Apa keuntungan kita ketika berdoa? Kelompok nomor 2, apa isi doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ya, sekarang didiskusikan dulu terhadap kawan satu bangkunya, satu kelompoknya, mengenai soal yang ibu berikan. Nanti dipaparkan ke depannya. Ibu tunggu. Ya, ditulis. Karena itu akan menjadi tugas kita ya.
Udah ada yang siap? Nanti ibu akan menunjuk kelompok kedua nanti yang pertama ya. Kelompok kedua. Udah siap kelompok 2 untuk maju? Ya, diskusikan bersama teman satu kelompoknya. Udah siap anak-anak ibu? Nah, kelompok 2 maju dulu ke depan. Cepat. Karena waktu kita tuh dulu sudah mepet. Ya, dibacakan dulu singkat-singkat saja. Tuliskan mengapa kita harus berdoa. 1. Supaya setan menjauh dari kita. 2. Supaya kita selalu dilindungi Tuhan. Apa isi doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Doa Bapa kami yang tertulis di Matius 6 ayat 9-13. Isinya yaitu, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk kelompok kedua. Kelompok 1, paparkan dulu materi yang ibu berikan tadi, tugas ibu berikan tadi. Cepat. Ke depan ya. Wake up. Semangat, cepat. Karena kita itu mau ujian. Kalian tuh mau UN sebentar lagi. Oke? Bacakan aku. Tuliskan doa untuk tidur. Ya Tuhan kami ini mau tidur, berkatilah kami. Ya Tuhan, kami anak-anak yang berdosa, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan kami. Tuliskan keuntungan dari berdoa, supaya dilindungi dari setan-setan, supaya diberi rezeki. Iya. Ini menjadi PR ya untuk kelompok 1 ya. Ini menjadi PR untuk kelompok 1. Silakan duduk nakku. Nah, kita akan menutup pembelajaran kita ini. Doa yaitu berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan, meminta apa yang kita butuhkan, meminta segala sesuatu yang kita harapkan dan yang kita inginkan, seperti itu ya. Nah, ketika kita itu benar, maka Tuhan itu mendengar doa dari kita. Nah, ketika kita tidak berdoa, maka Tuhan itu maka iblis akan selalu menggoda kita, menggoda dengan cara melukai kita, menghasut kita. Pukul siapa itu? Pukul si Hilton itu. Cepat, kata si iblisnya kan. Nah, ketika kita berdoa, maka iblis tidak akan mengganggu. Iya. Nah, Ibu akan membuat PR untuk kita semua. Dituliskan dulu. Apa makna dari doa Bapa kami? Apa makna dari doa Bapa kami? Yang kedua, tuliskan doa ketika mau menghadapi ujian. Ketika menghadapi ujian. Sudah? Selanjutnya, tuliskan kenapa kita harus berdoa. Selanjutnya, apa yang kita hadapi ketika kita tidak berdoa. Oke, kita akan menutupnya. Sekarang yang menutup kebaktian kita ini Ririn dan Hilton. Yang buat nyanyi Hilton, yang buat doa Ririn. Cepat aku. Baik, karena kita tuh mau ganti pelajaran. Yuk, ke depan.
Apa nyanyi kita? Biar pulang kita. Aku satu dua tiga ya. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing, bertempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yang satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, kami tidak terkait Tuhan, sampai kami berkumpul dan dapat menikah sehat Tuhan. Tuhan kami pulang, berkati kami di perjalanan supaya kami sehat dalam keadaan Tuhan. Ya Tuhan, berdosa, terus amin. Iya. Untuk kedepannya dibagusin lagi doanya ya. Iya Bu. Didengarnya? Ada berapa tadi tugas untuk kita untuk minggu depan? 5 Bu, 4 Bu. Ya 4. Nah materi didengar dulu sebelum kita pulang. Nah tugas yang sudah Ibu berikan dikerjakan. Terus minggu depan dibawa Alkitabnya. Didengar Devi? Ibu mau tanya, didengar Devi? Iya dengar aja, serius ya, serius. Karena itu tuh mau ujian. Oke? Iya. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi Bu.